Selamat datang di channel ini lagi. Kali ini aku akan membawakan cerita horor tentang teror penumpang tanpa kepala di Bintaro. Malam itu gue lagi jalan sama temen gue Rio, lewat rel kereta Bintaro. Katanya sih rel itu angker banget, apalagi kalau udah lewat jam 12 malam. Awalnya gue gak percaya, tapi rasa penasaran lebih besar dari takut. Suasana bener-bener sepi, cuma suara jangkrik sama hembusan angin yang bikin merinding. Dari kejauhan, lampu jalan kelihatan remang-remang, kayak males buat nyala terang. Gue sama Rio cuma berdua. Langkah kaki kedengeran jelas banget di antara derit. Kayu rel tua yang kadang bikin kaki kayak kesandung. Gue ngeliat jam di HP udah lewat setengah 12 malam. Rio ngeliatin gue sambil senyum tipis kayak nyoba ngusir rasa takut. Tapi gue tahu dia juga sebenarnya deg-degan. Apalagi pas kita deketin rel, angin yang tadinya cuma sepoi-sepoi jadi kenceng. Kayak ada yang lagi bisikin sesuatu. Gue berhenti sebentar, ngelihat ke arah rel yang memanjang gelap ke ujung sana, kayak mulut goa yang gak ada ujungnya. Rio nyeletuk, "Lu yakin mau nyoba jalan di sini?" Katanya banyak yang ngalamin hal aneh. Gue cuman angkat bahu. Ya kalau cuma cerita belum tentu benar kan? Tapi jujur aja hati gue udah mulai gak enak. Entah kenapa bulu kuduk gue berdiri terus, apalagi pas kita jalan makin deket ke titik rel yang katanya paling angker. Beberapa langkah kemudian, kita sampai di bagian rel yang agak bengkok. Katanya dulu disinilah tabrakan kereta Bintaro yang nyeremin itu terjadi. Korban banyak, mayat berserakan, dan sampai sekarang arwahnya masih gentayangan. Gue narik napas dalam-dalam ngusir pikiran itu. Tapi semakin gue coba lupa malah makin kebayang. Kayak ada suara samar-samar orang nangis. Padahal sekeliling kita cuma kebun liar sama jalan sepi. Rio tiba-tiba berhenti, dia natap gue serius. "Lu denger gak?" Gue ngedenger juga. Ada suara kayak langkah kaki nyeret-nyeret di belakang kita. Kita langsung nengok bareng-bareng tapi nggak ada apa-apa. Cuma rel tua yang kelihatan panjang ke belakang. Gelap, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Gue berusaha nyantein diri sendiri, tapi Rio geleng, mukanya pucat. "Bukan tikus." Suaranya berat kayak manusia. Angin makin kenceng, dan bau anyir mulai kecium. Bau itu kayak bau besi karat dicampur tanah basah. Gue nggak bisa bohong, gue udah gemeteran. Tapi anehnya, kaki gue malah terus melangkah maju, kayak ada yang narik gue buat jalan lebih dekat lagi. Rio di samping gue juga kelihatan bingung. Kayak dia juga pengen balik tapi nggak bisa. Gue ngeliat ke kiri. Ada papan kayu setengah lapuk yang tulisannya udah kabur. Dulu kayaknya itu peringatan buat nggak jalan di rel malam-malam. Tapi udah lama nggak ada yang urus. Lampu jalan di atas kepala kita kedap-kedip, bikin suasana tambah serem. Rasanya kayak ada yang ngawasin kita dari kegelapan. Beberapa meter ke depan, gue lihat ada semacam pos kecil yang udah nggak kepake. Catnya udah terkelupas. Pintunya kebuka setengah dan di dalamnya gelap banget. Rio bisik, "Itu pos jaga kan?" Katanya dulu ada penjaga rel yang meninggal di situ. Gue ngelirik sekilas, udahlah jangan mikir macem-macem. Tapi hati gue gak bisa bohong. Gue ngerasa kayak ada sepasang mata yang ngintipin kita dari balik pintu itu. Langkah kita makin pelan. Tiba-tiba ada suara aneh, kayak dentingan besi yang jatuh di rel. Suaranya nyaring banget sampai bikin gue kaget. Kita berdua langsung berhenti. Rio megang tangan gue kenceng banget. Gue ngedenger detak jantung gue sendiri kayak genderang perang. "Lu denger juga kan?" Rio ngomong pelan. Gue angguk, tenggorokan gue kering. Kita berdua ngelihat ke arah suara itu. Tapi tetap gak ada apa-apa. Cuma rel kosong, tapi suara itu masih ada. Kayak ada yang nyeret-nyeret besi panjang di atas rel. Gue nyari-nyari, siapa tahu ada orang iseng atau petugas. Tapi rel itu tetap kosong. Gue coba ngelangkah maju, tapi Rio narik gue. Gue gak enak banget nih. Tapi rasa penasaran gue ngalahin takut. Gue bilang, "Bentar aja, kita lihat terus balik." Rio ngikut walau mukanya jelas gak rela. Kita jalan beberapa langkah lagi. Angin makin kenceng, dan bau anyir itu makin nyengat. Tiba-tiba, ada kabut tipis muncul di atas rel. Nyoba ngeliat lebih jelas. Dari kabut itu perlahan muncul sosok. Kayak orang, tapi aneh. Badannya kelihatan lengkap, pakai baju compang-camping, tapi kepalanya gak ada. Gue langsung berhenti. Badan gue kaku. Rio gemetaran sambil nyebut nama Tuhan berulang-ulang. Sosok itu berdiri diam, kayak ngadep ke arah kita meskipun gak punya kepala. Tangannya turun lemas di samping badan, tapi gerakannya pelan banget kayak lagi nyari sesuatu. Gue pengen lari, tapi kaki gue berat banget. Jantung gue berdetak kenceng, nafas gue pendek. Rio bisik, "Lu lihat juga kan?" Gue cuman bisa angguk, mata gue gak bisa lepas dari sosok itu. Tiba-tiba sosok itu ngelangkah maju. Langkahnya berat kayak nyeret-nyeret kaki. Setiap dia maju selangkah, suara dentingan besi makin kenceng. Gue ngerasa lutut gue lemes. Rio narik tangan gue kenceng banget, sampai sakit.
Bro, kita harus kabur sekarang. Tapi kita cuma bisa mundur pelan. Sosok itu tetap jalan, makin dekat. Dari jarak dekat gue lihat ada bercak darah kering di bajunya. Bau anyir makin nyengat bikin perut gue mual. Kabut makin tebel sampai susah lihat lebih jauh. Pas dia makin dekat gue bisa ngeliat. Ternyata dia nggak sendiri. Di belakang dia, ada beberapa sosok lain sama-sama nggak punya kepala. Kayak rombongan penumpang kereta yang hilang kepala. Mereka jalan pelan bareng-bareng nyeret kaki di rel. Gue pengen teriak tapi suara gue ketahan di tenggorokan. Rio tiba-tiba nyaris jatuh, gue bantu pegang. Kita ngeliat ke belakang. Jalan balik masih kosong. Oh, lari! Kita langsung muter badan dan lari sekenceng-kencengnya. Nafas gue ngos-ngosan, tapi gue gak berani berhenti. Di belakang gue suara langkah kaki nyeret masih kedengeran. Gue gak tahu berapa lama kita lari. Rasanya kaki gue udah mau copot. Pas kita berhenti buat ngatur nafas, gue nengok. Sosok itu gak ada. Kabut juga perlahan hilang. Tapi hati gue masih deg-degan. Rio duduk di pinggir rel, mukanya pucat kayak kertas. Gue ngelap keringet, lu gak apa-apa. Rio ngangguk lemah, gak apa-apa. Tapi gue sumpah, gue gak mau kesini lagi malam-malam. Gue juga ngerasain hal yang sama. Malam itu kayak mimpi buruk yang jadi nyata. Kita jalan balik pelan-pelan masih gemeteran. Setiap suara kecil bikin kita kaget. Pas hampir sampai jalan besar, kita ketemu Pak Agus, penjaga rel yang udah tua. Dia ngeliat kita, mukanya langsung berubah serius. Kalian ngeliat sesuatu ya? Gue sama Rio diam bingung mau jawab apa. Pak Agus ngelanjutin. Banyak yang penasaran sama rel ini, tapi nggak semua kuat ngadepin apa yang mereka lihat. Kalian masih mending, masih bisa balik. Gue nelen ludah, itu. Mereka siapa, Pak? Pak Agus ngelirik ke arah rel. Matanya kelihatan kosong. Korban tragedi Bintaro, banyak yang nggak ditemukan utuh. Katanya malam-malam kayak gini, mereka naik kereta yang nggak pernah sampai tujuan. Suara Pak Agus pelan tapi dalam banget. Rio nunduk, kenapa mereka masih di sini, Pak? Pak Agus menghela nafas panjang karena mereka masih nyari kepala mereka yang hilang. Gue merinding lagi, lebih parah dari sebelumnya. Pak Agus nyuruh kita cepet-cepet pulang, jangan pernah balik ke sini lagi tengah malam. Kita cuman angguk. Malam itu gue sama Rio balik sambil diem. Gak ada yang berani ngomong banyak. Suara jangkrik masih kedengeran, tapi sekarang terdengar beda. Kayak ada bisikan samar di antara suara malam. Sampai rumah, gue masih kepikiran. Bayangan penumpang tanpa kepala itu nggak hilang dari kepala gue. Malamnya gue mimpi buruk ngelihat kereta tua lewat pelan, penuh sosok-sosok berdiri diam, kepala mereka nggak ada. Dari jendela kereta kayak ada yang manggil gue, tapi gue nggak bisa lihat wajahnya. Besoknya Rio nelpon gue, suaranya masih gemeter. Bro, gue mimpi mereka juga. Gue tahu kita berdua ngalamin hal yang sama. Dan sekarang tiap dengar suara kereta malam-malam gue selalu ingat malam itu. Malam di rel Bintaro, malam yang bikin gue percaya bahwa nggak semua cerita horor itu cuma cerita. Sejak malam itu, gue sama Rio sama-sama jadi kayak dihantui rasa takut yang susah dijelasin. Setiap gue tutup mata, yang kebayang malah penumpang tanpa kepala itu. Kadang gue dengar suara dentingan besi nyeret-nyeret, padahal gue lagi di rumah jauh dari rel. Rasanya kayak mereka ngikutin gue sampai ke mimpi. Besoknya gue ketemuan sama Rio di warung kopi deket rumah. Kita duduk di pojokan, diam-diaman. Gak ada yang berani buka obrolan duluan. Sampai akhirnya Rio pelan ngomong, bro, lu masih kepikiran kan? Gue cuman ngangguk. Gue juga. Semalam gue mimpi mereka. Lanjutnya, gue nelen ludah gimana mimpinya. Rio nutupin mukanya sebentar terus cerita, gue mimpi gue lagi di dalam kereta tua itu. Isinya cuma gue sama penumpang-penumpang tanpa kepala itu. Mereka berdiri ngadep ke gue, kayak nungguin gue ngomong atau ngelakuin sesuatu. Tapi gue gak ngerti apa yang mereka mau. Gue merinding dengarnya, karena gue juga mimpi mirip. Gue lagi duduk di rel terus tiba-tiba kereta tua itu datang. Dari jendelanya penumpang tanpa kepala ngeliatin gue. Meskipun mereka gak punya kepala, tapi gue bisa ngerasain tatapan mereka. Kayak ada yang nyari bantuan atau malah nyalahin gue. Gue gak ngerti. Rio ngelirik ke gue. Menurut lu mereka mau apa, bro? Gue ngeleng, gue juga gak tahu. Tapi kayaknya ini ada hubungannya sama tragedi itu deh. Rio ngedumel pelan, ya iyalah tragedi Bintaro. Sampai sekarang masih banyak yang percaya ada korban yang gak pernah ketemu jasadnya. Kita duduk diem lagi, ngedengerin suara motor lewat, anak-anak kecil lari-larian, sama tukang bakso teriak di seberang jalan. Suasananya biasa banget, tapi hati gue tetap berat. Rasanya kayak ada kabut gelap yang masih nempel di pundak gue. Rio tiba-tiba nyeletuk, lu mau balik ke rel itu lagi nggak? Gue langsung nengok, gila lo? Kita nyaris mati kemarin. Tapi Rio ngotot, justru karena itu bro. Gue penasaran. Mereka muncul sama kita pasti ada sebabnya. Gue gak pengen dihantui kayak gini terus. Gue mikir lama. Rasanya emang bener kita harus nyari tahu.
Kalau enggak, tiap malam gue bakal dihantui terus. Jangan cuma berdua. Rio ngangguk setuju. Besoknya kita ajak dua teman kita, Bima sama Faris. Mereka awalnya nolak mentah-mentah, tapi setelah kita cerita panjang, lebar, meskipun mereka ngira kita lebay, akhirnya mereka setuju. Ya udah, tapi jangan nyalahin kita kalau ada apa-apa, kata Faris sambil nyengir kecut. Kita rencanain buat balik ke rel Bintaro malam Jumat Kliwon berikutnya. Katanya itu malam paling angker. Gue sendiri setengah hati, tapi rasa penasaran udah nguasain segalanya. Setelah malam itu Faris hilang, hidup gue, Rio, dan Bima kayak nggak pernah sama lagi. Tiap malam gue kebangun keringetan, mimpi Faris berdiri di rel, ngelambain tangan tapi kepala dia nggak ada. Kadang gue kebayang dia di dalam kereta tua itu, duduk bareng penumpang lain yang juga nggak punya kepala, jalan tanpa tujuan. Rio juga jadi jarang ngomong. Biasanya dia paling bawel, tapi sekarang tiap ketemu cuma nunduk, rokok nyala terus tapi nggak pernah dia hisap beneran. Bima mukanya pucat terus, matanya kayak kosong, kayak nyimpen sesuatu yang dia nggak mau ceritain. Suatu malam kita akhirnya ngumpul lagi bertiga di warung kopi deket rel. Muka kita sama-sama capek, kayak habis dikejar mimpi buruk yang nggak pernah selesai. Rio pertama yang buka suara, suaranya pelan banget. Gue nggak kuat kayak gini terus. Tiap malam gue mimpi Faris, gue langsung nyaut. Gue juga, dia kayak manggil, nyuruh gue datang. Bima diem tapi matanya berkaca-kaca. Dia juga datang di mimpi gue, tapi ada yang aneh. Dia kayak pengen bilang sesuatu tapi nggak bisa. Kita saling pandang, sama-sama tahu kita nggak bakal bisa tenang sebelum nemuin jawabannya. Rio nelan ludah, bro, gue tahu ini gila, tapi kita harus balik ke rel itu. Kita harus nyari Faris. Gue diem lama, dada gue berat banget. Gue juga pengen nyari Faris, tapi di sisi lain gue takut mati konyol. Tapi akhirnya gue angguk, kita balik. Tapi kita harus siapin segalanya, jangan kayak kemarin. Besoknya kita nyiapin apa aja yang kita pikir bakal ngebantu. Senter gede, air doa dari Ustadz kampung, kain kafan yang katanya bisa ngusir makhluk halus dan bekal makanan. Malam Jumat berikutnya kita jalan lagi ke rel itu. Langkah kita pelan, suara jangkrik kayak nyanyiin lagu kematian. Langit mendung, angin dingin banget bikin tangan gue gemeter. Sampai di rel bengkok itu kita berhenti. Bima nyeletuk pelan, bro, lu yakin mereka bakal muncul lagi? Gue jawab, kalau mereka ngikutin kita sampai ke mimpi, berarti mereka masih nyari kita. Rio nyorot-nyorotin rel pakai senter, kabut mulai naik lagi kayak waktu itu. Bau anyir juga mulai kecium, nyengat banget sampai bikin perut gue mual. Tiba-tiba, suara kereta muncul lagi, pelan makin kenceng. Lampu kereta tua itu kelihatan. Jalannya lambat, tapi bikin bulu kuduk gue berdiri semua. Kereta berhenti gak jauh dari kita. Gak ada suara pintu kebuka, tapi gue bisa lihat jelas. Ada satu sosok turun. Badannya kayak Faris, tapi kepalanya gak ada. Rio langsung nangis, tapi sosok itu cuma diam. Tangannya ngelambai pelan, kayak manggil kita buat deketin dia. Gue maju satu langkah, hati gue berantakan. Gue pengen nolong dia, tapi gue juga takut. Bima narik tangan gue, bro, pikir dulu. Tapi Rio lebih dulu maju, dia lari kecil nyamperin sosok itu. Dan malam itu jadi malam terakhir kita bertiga ngelewatin rel Bintaro. Gue, Rio, dan Bima pulang jalan kaki. Langkah kaki berat kayak bau dosa yang gak kelihatan. Tapi di hati gue ada rasa yang susah dijelasin. Campuran antara takut, lega, dan sedih. Takut karena kita tahu rel itu gak cuma sekedar besi tua dan kayu lapuk, tapi juga nyimpen banyak cerita yang gelap, yang gak semua orang boleh tahu. Karena Faris, teman kita, akhirnya kayaknya udah ketemu jalannya sendiri. Dan sedih, karena kita harus kehilangan dia dengan cara yang aneh, di tempat yang orang cuma anggap sekedar rel kereta tua. Besoknya gue, Rio, dan Bima gak banyak ngomong soal apa yang kita alami. Bukan karena lupa, tapi karena terlalu susah dijelasin ke orang lain. Kita cuma saling ngeliat, dan tahu, kita bertiga pernah ngelewatin sesuatu yang gak semua orang bakal ngerti. Kadang Rio masih nanya pelan, menurut lu Faris udah bener-bener tenang? Dan gue selalu jawab, gue harap begitu. Dan Bima, dia mulai sering nyalain lilin kecil tiap malam Jumat Kliwon. Dia bilang, buat ngedoain Faris dan semua korban tragedi Bintaro yang sampai sekarang mungkin belum ketemu jasadnya. Malam-malam tertentu pas gue lagi bengong, gue masih suka kebayang kereta tua itu. Rangkanya berkarat, jalannya lambat kayak nyeret kenangan buruk masa lalu. Kadang gue ngerasa dengar suara bisikan, naik, tapi gue selalu tutup kuping dan bisik pelan, tenang bro, lu udah gak sendiri. Waktu berlalu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, gue selalu ngeliat rel itu dari jauh. Gue gak pernah berani deket lagi. Dan kadang kalau malam lagi sepi banget, gue masih suka lihat lampu samar jauh di rel.
Lampu yang cuma muncul sebentar terus hilang ditelan kabut. Gue yakin di rel Bintaro itu ada cerita-cerita yang gak pernah selesai. Tentang tragedi, tentang orang-orang yang pergi tanpa pamit, dan tentang arwah-arwah yang masih nyari jalan pulang. Dan kalau ada yang nanya, "Bro, lu beneran pernah naik kereta setan itu?" Gue cuman bisa diam, senyum tipis dan bilang, "Ada hal-hal yang gak harus lu percaya, tapi cukup lu hormatin." Karena cerita horor bukan cuma soal nakutin, kadang itu juga cerita tentang rasa bersalah, kehilangan, dan harapan supaya orang-orang yang kita sayang akhirnya bisa tenang di tempat yang lebih baik. Jadi kalau suatu malam lu lagi lewat rel Bintaro, dan lu dengar suara kereta tua padahal gak ada jadwal kereta lewat, atau lu nyium bau anyir yang gak jelas asalnya, ingat satu hal, jangan panggil mereka, jangan tantang mereka, cukup tunduk pelan, bisik doa, dan jalan terus. Karena siapa tahu, penumpang tanpa kepala itu masih nyari jalan pulang, dan siapa tahu, malam itu giliran lu yang diajak naik. Dan itulah kisah kita. Gua Rio dan Bima, kisah kereta setan Bintaro, teror penumpang tanpa kepala. Cerita ini selesai, tapi rel itu masih ada di sana. Menunggu penumpang berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor tragedi Bintaro Hantu Tanpa Kepala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Wassalam.